saya Abinaya Garisani Rocky. Saya dari 11 TPTL SMK Negeri 2 Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turbin. Turbin adalah perangkat mekanis yang memiliki runner atau rotor dengan sudu-sudu atau blade. Ketika fluida berenergi tinggi mengalir melalui sudu-sudu tersebut, fluida memberikan gaya sehingga rotor berputar. Hasil putaran poros tersebut disebut energi mekanik rotasi. Fungsi utama turbin mengubah energi fluida menjadi energi mekanik. Komponen utama dalam banyak pembangkit listrik, menggerakkan mesin industri. Jenis-jenis turbin. Turbin memiliki beberapa jenis. Yang pertama, turbin air atau hydraulic turbin, digunakan pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Contohnya seperti turbin Fulton, turbin French, turbin Kaplan. Kedua, ada turbin uap atau steam turbin. Uap bertekanan tinggi dari boiler memutar turbin untuk pembangkitan listrik PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga, ada turbin gas atau gas turbin, menggunakan gas panas hasil pembakaran memutar turbin, digunakan pada PLTG dan pesawat jet. Yang keempat, ada turbin angin atau wind turbin, memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling, dipakai pada PLTB. Di sini saya akan menjelaskan turbin uap atau steam turbin. Turbin uap adalah mesin yang memiliki rotor dengan sudu-sudu blade. Ketika uap panas bertekanan tinggi diarahkan ke sudu-sudu tersebut, tekanan dan kecepatannya berubah sehingga menghasilkan gaya memutar rotor. Turbin uap bekerja berdasarkan hukum konservasi energi, prinsip perubahan momentum fluida, ekspansi uap dan nozzle. Komponen pada turbin uap. Pertama, ada nozzle, mengubah tekanan uap menjadi kecepatan tinggi, tempat terjadinya ekspansi awal uap. Kedua, ada rotor atau runner, bagian yang berputar, terdiri dari rangkaian sudu bergerak moving blades. Ketiga, ada stator, tidak berputar, memiliki sudu tetap fixed blades untuk mengarahkan uap. Yang keempat, ada poros atau turbin shaft, menghubungkan rotor ke generator atau mesin lainnya. Yang kelima, ada casing untuk melindungi dan menutup turbin, menahan tekanan dan suhu tinggi. Yang keenam, ada bearing, mendukung poros agar berputar halus. Ada journal bearing dan truss bearing. Yang ketujuh, ada seal, blade seal, mencegah kebocoran uap keluar dari casing. Prinsip kerja turbin uap. Uap diproduksi di boiler, air dipanaskan menjadi uap kering atau superheat steam. Tekanan bisa mencapai 50-250 bar. Suhu bisa 400-650 derajat Celcius. Uap memasuki turbin melalui nozzle. Di nozzle, tekanan uap turun, kecepatan meningkat, energi panas menjadi energi kinetik. Uap menghantam sudu-sudu rotor, terjadi perubahan momentum. Perubahan momentum menghasilkan gaya reaksi yang memutar rotor. Energi uap berubah menjadi energi mekanik. Rotor berputar hingga 3000 rpm untuk frekuensi listrik 50 Hz. Yang kelima, putaran poros menggerakkan generator, menghasilkan listrik. Keenam, uap keluar, masuk ke kondensor, uap dikondensasikan menjadi air kembali, siklus berkurang. Prinsip kerja turbin uap atau steam turbin. Yang pertama, ada berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan cara kerjanya itu ada impuls turbin. Uap mengalami ekspansi di nozzle, sudu bergerak hanya menerima gaya impuls. Contohnya seperti turbin Fulton versi uap tingkat sederhana. Yang kedua, ada reaction turbin. Ekspansi terjadi di nozzle dan juga pada sudu bergerak, menghasilkan reaksi plus impuls. Lebih efisien digunakan pada turbin modern. Yang kedua, ada berdasarkan jumlah tingkat atau stage. Yang ada single stage turbin, satu set nozzle dan satu set sudu, digunakan untuk kapasitas kecil. Yang kedua, ada multi stage turbin, banyak tingkat sudu, 10-40 tingkat, digunakan di PLTU besar karena efisiensinya yang tinggi. Yang ketiga, ada berdasarkan tekanan masuk. Yang pertama, ada high pressure turbin atau HPT, intermediate pressure turbin atau IPT, low pressure turbin LPT. PLTU besar biasanya memakai 3 bagian turbin ini dalam satu rangkaian. Kelebihan dan kekurangan turbin steam. Kelebihannya, daya outputnya yang sangat besar. Turbin uap mampu menghasilkan daya sampai ratusan hingga ribuan megawatt, jauh lebih besar daripada mesin piston atau turbin jenis lain. 2. Putaran halus dan stabil.
Berputar, perputaran rotor sangat stabil tanpa getaran besar karena tidak ada gerakan bolak-balik seperti pada mesin piston. Ketiga, efisiensinya yang tinggi. Efisiensi thermal bisa mencapai 40-60%, terutama pada turbin multi-stage dan siklus Rankine modern. 4. Umur operasinya yang panjang karena pergerakan komponennya relatif sederhana, rotasi murni, turbin lebih tahan lama dan jarang rusak. Kekurangannya, steam turbin sistemnya sangat kompleks. Turbin uap memerlukan rangkaian sistem pendukung seperti boiler, kondensor, pompa air, sistem air demin, sistem pelumasan, cooling tower. Yang kedua, biaya investasi awal sangat mahal. PLTU berbasis turbin uap memiliki biaya konstruksi tinggi di awal. Yang ketiga, ada waktu startup yang lama. Tidak bisa langsung menyala seperti turbin gas, butuh pemanasan bertahap beberapa jam sebelum mencapai kondisi operasi. Kesimpulannya, turbin uap adalah mesin konversi energi yang mengubah energi panas dan tekanan uap menjadi energi mekanik putaran yang kemudian digunakan terutama untuk menggerakkan generator listrik. Sistem ini sangat penting dalam pembangkit listrik skala besar karena mampu menghasilkan daya besar dengan efisiensi yang tinggi. Turbin uap memiliki kelebihan berupa kemampuan menghasilkan daya sangat besar, putaran halus, efisiensi tinggi, umur pakai panjang, dan cocok untuk operasi kontinu. Namun turbin uap juga memiliki kekurangan seperti sistem yang kompleks, biaya awal mahal, membutuhkan air dan bahan bakar banyak, waktu startup yang cukup lama, serta kurang cocok untuk beban yang sering berubah. Secara keseluruhan, turbin uap tetap menjadi teknologi utama pada pembangkit listrik industri karena kendala kapasitas besar dan efisiensinya, meskipun membutuhkan investasi dan infrastruktur pendukung yang signifikan. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.